lawatan menjelajahi sejarah-sejarah berbagai tempat di Indonesia. Nah, cuman proses lawatannya seperti apa, akan ada diskusi seperti apa. Dulu saya ingat bagaimana saya mendampingi. Tolong lakukan seperti yang tadi saya contohkan di hitungan ketiga, oke? 1, 2, 3. Bapak hari ini ganteng. Bapak hari ini ganteng. Bapak ini ganteng. Beliau tokoh dibalik dulu ajari sama lawatan sejarah. Iya dulu perintisnya Bapak ya. Ini Makasih. banyak alumni lawatan sejarah. Iya. Oh Pak Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Saya ketemu presiden nih. Banget saya. Ayo Prof, center Prof. Ya. Ya. Ini Praha banget ini Mah ya. Udah baca saya hatam. Makasih. Di mana? Lampung. Iya. Prof, kalau daring nggak mungkin lihat ini kan. Energinya beda. Gelap. Oh, Muhammadiyah. Oh, Malang. Oh, ya Malang. Selamat datang Ibu dari Banten Ibu. Iya. Oh. Di Sulawesi Tengah. Sejarah Indonesia Dengan ini menyatakan satu menjunjung tinggi nilai-nilai agama menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi Pancasila Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 serta setia terhadap NKRI. serta setia terhadap NKRI. 3. Menjunjung tinggi adat istiadat, Menjunjung tinggi adat istiadat, nilai dan norma nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. yang berlaku di masyarakat Indonesia. 4. Menjunjung tinggi kemajemukan bangsa Menjunjung tinggi kemajemukan bangsa atas dasar toleransi, gotong royong, serta persatuan dan kesatuan. Waalaikumsalam. Laporan kegiatan Simposium Nasional Guru Sejarah tahun 2005 ke-5 tahun 2023 berdasarkan surat mandat yang dikeluarkan oleh pengurus pusat PP Aksi nomor 54/60/M/AGSI oleh jumlah peserta dari daerah sekitar berjumlah peserta dari daerah sebanyak 135 orang. Jumlah peserta dari DKI 54 orang dan diikuti oleh 22 orang secara online. Kegiatan Simposium Nasional Guru Sejarah ini memiliki rangkaian pertama. 1. Tanggal 19 Oktober ada musyawarah kerja nasional. GBK kami bisa berkumpul. Memang teman-teman biaya mandiri, tapi setidaknya bantuan dari kementerian meringankan beban kami, terutama untuk akomodasi. Yang saya banggakan dan saya muliakan Ibu Ratna Marsari, beliau presiden aksi yang pertama. Tepuk tangan buat Ibu Ratna. 2007 sampai 2017. Kalau orang bicara tentang isu feminis, aksi sudah menjalankan prinsip kepemimpinan perempuan. Karena presiden pertamanya perempuan. Ya, kayak gitu. Terima kasih Bu Ratna sudah saling sehat. Pak Warsono, beliau sekjen, orang yang banyak merintis aksi. Maksudnya sekjen PBB sebelumnya, karena sekarang
Yang kami hormati Profesor Dr. Susanto Hudi, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia tentang Prof. Santo. Prof, di sini banyak alumni lawatan sejarah, Lasenas, Laseda, Ajari, kawasan 3T. Kalau teman-teman mau tahu tokoh di balik program-program lawatan sejarah itu orangnya dari mana? Beliau itu direktur di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati Profesor Dr. Nana Supriyana dari UPI. Beliau tokoh yang sangat kreatif. Dulu saya mengenal beliau waktu tahun 2010 tentang Green History mempresentasikan di Jakarta. Dan ternyata orang gila juga beliau. Pemikirannya divergen ya, tidak lurus tapi belok-belok. Zaman sekarang dengan masalah kompleks dan pikiran yang belok-belok. Mas Dian selaku ketua pelaksana wakil DKI mudah-mudahan bergerak berbangsa dan mewujudkan manusia Indonesia tanpa kesadaran sejarah. Jika tidak mungkin, maka sejarah perlu diperkuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguatan yang bisa dilakukan diantaranya melalui pendidikan sejarah. Selain posisi atau jumlah jam mata pelajaran sejarah di struktur kurikulum serta peningkatan kapasitas guru sejarah, sesungguhnya frase sejarah harus tertulis jelas dan diikat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itu kesadaran memperjuangkan agar frase sejarah dimuat dalam rencana perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan menjadi hal yang penting dan mendesak. Mas Menteri dan Teman-teman Makarim ketika ramai wacana penyederhanaan kurikulum yang dianggap merugikan mata pelajaran sejarah pernah menyampaikan beberapa janji. Ketika itu tanggal 20 September tahun 2020. Yang pertama, Mas Menteri punya niat baik ingin menjadikan sejarah relevan. Yang kedua, melalui penggunaan media yang menarik. Pertanyaannya, apakah kita menuduh sejarah sudah menjadikan sejarah sebagai hal yang relevan bagi anak kita? Sudah menggunakan ragam media belum? Kalau dua saja belum terjawab, berarti gagal kita memenuhi harapan Mas Menteri. Tapi mungkin kita bisa mengelak kebijakan itu sudah punya belum? Kan begitu arah dialogikanya. Yang ketiga, menurut Mas Menteri, identitas generasi muda nasional hanya bisa dibentuk melalui memori kolektif yang membanggakan dan menginspirasi. Yang keempat, sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional, tidak mungkin dihilangkan. Dan mendirikan kami apresiasi memang tidak dihilangkan, hanya waktu itu konteksnya bergeser di SMA dari wajib menjadi pilihan lalu hilang di SMA. Tapi alhamdulillah Mas Menteri menepati janjinya untuk mengembalikan sejarah pada tempatnya. Ada beberapa fakta yang harus kita koreksi bahwasanya janji Mas Menteri belum sepenuhnya direalisasikan secara nyata. Mempertimbangkan karakteristik keindonesiaan dan dalil-dalil kebangsaan, maka Menteri harus menunaikan janjinya 100%, bukan 50%. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memasukkan sejarah dalam struktur kurikulum sebagai kelompok dasar atau kelompok wajib. Hal ini sebenarnya sudah diakomodir oleh Mas Menteri, di mana sejarah sudah masuk dalam kelompok dasar atau wajib pada struktur kurikulum merdeka di SMA kelas 10, 11, 12 dan di SMK kelas 11 dan kelas 12. Namun sejarah di kelas 10 fase E masih menjadi bagian dari IPS. Yang kita inginkan adalah sejarah lepas dari IPS berdiri sendiri sebagai mata pelajaran dasar. Kedua, nama mata pelajaran dalam nomenklatur sebaiknya diganti menjadi sejarah Indonesia dengan tujuan utama menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir dan kesadaran sesuai karakteristik keindonesiaan.
riset dengan metode maupun model pembelajaran yang menyenangkan. Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada guru sejarah agar bisa meningkatkan kapasitas dirinya secara profesional, pedagogikal, konten, teknologi, knowledge. Bagaimana menjalankan pembelajaran sejarah secara aktif, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan bermakna. Dan yang terakhir, menjadikan sejarah Indonesia sebagai muatan wajib yang tertulis jelas di dalam perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun dalam Peraturan Pemerintah dan Standar Nasional Pendidikan. Karena kami menggunakan sebuah fakta, menggunakan metode studi komparasi antara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 89 dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2003. Ternyata di Undang-Undang tahun 89 frase sejarah ada di dalam undang-undangan, namanya sejarah Indonesia, sejarah nasional, dan sejarah umum. Tapi di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 tidak ada frase ini yang ada di IPS. Itu yang membuat posisi sejarah selalu mengalami pergeseran dalam setiap perubahan kurikulum. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau sejarah posisinya diperkuat untuk jangka panjang, maka perjuangannya adalah perjuangan politik, selain perjuangan akademik, memasukkan sejarah Indonesia dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar produk turunannya berupa PP, Permendikbud, termasuk struktur kurikulum itu bisa koheren. Yang kedua, guru sejarah harus menunjukkan kepada publik bahwasanya ketika anak murid ditanya bagaimana guru sejarahnya, menyenangkan, keren, bagaimana pembelajaran sejarahnya, asik, hanya dua itu yang bisa kita lakukan. Posisi asosiasi guru sejarah Indonesia hanya mendorong, memfasilitasi perjuangan. Makanya saya katakan organisasi profesi dalam bentuk asosiasi guru sejarah itu bukan sekedar profesi. Kami itu organisasi perjuangan. Makanya tadi Prof. Satu, Prof. Nana agak mengangguk ketika melihat Mas Kerahnya yang lirik lagunya. Memang aksi dirancang untuk sebuah ideologi. Karena itu yang kami perjuangkan, sejarah sebagai dalil-dalil kebangsaan. Nah yang kedua, guru sejarah harus menunjukkan diri bahwa dia profesional, berkompeten, berdedikasi. Nanti saya tutup sambutan saya pada pagi hari ini dengan video yang menggambarkan bagaimana diri saya sebagai seorang guru, aktivis organisasi, juga bisa menjalankan peran dengan baik. Karya pertamanya dari murid. Dan kalau meneliti apakah pelajaran sejarah membosankan, saya rasa bisa disurvei guru sejarah yang hadir, mereka semua guru sejarah yang menyenangkan, tepuk tangan buat para guru sejarah. Tinggal dosen-dosen yang kurang ini cari masalah. Faktanya tidak menemukan masalah kok, tapi karena lulus harus dapat masalah. Dia unik penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak berdasar sejarah membosankan, gurunya tidak menarik. Nah, tapi itulah sistem. Semoga kita bisa beradaptasi dengan sistem. Dan kami berdoa Bu Dirjen, Prof. Santo, Prof. Nana, Bu Ratna, Pak Warsono, Pak Farudin, Bapak Ibu sekalian, semua selalu sehat dan bisa terus berjuang bersama kami. Kemarin baru kita putuskan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia akan tetap melibatkan para pensiunan. Jadi kalau di pensiun masih cek kegiatan aksi. Kemudian yang jadi kepala sekolah, jadi pengawas, kita akan buat sistem supaya mereka bisa bergabung sebagai anggota khusus ataupun anggota kehormatan. Karena aksi dibangun dari persahabatan dan juga persaudaraan. Demikian yang benar dari Allah, yang lain dari saya sebagai manusia. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke. Yes, dengan ini Bapak Ibu semuanya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik untuk berdiskusi, ya karena cuma 10 menit, mudah-mudahan di lain kesempatan atau di momen-momen yang lain kita bisa ketemu dan berdiskusi. Bapak Ibu boleh catat nomor HP saya supaya kita bisa berdiskusi. 081 111 561 081 111 561. Instagram saya @asepkambali. Saya senang kalau nanti teman-teman yang hadir di sini kita bisa bersilaturahmi lebih intens lagi. Kenapa? Karena silaturahmi itu memanjangkan rezeki, memanjangkan
Terima kasih sekali lagi dan selamat atas terselenggaranya simposium ini kepada AGSI, ya, kepada Bro Sumabiansa dan jajarannya. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir. Mana anggotanya itu ribuan, tapi ketika guru punya masalah, ketika Indonesia diganggu, ketika nasionalisme terusik, tidak banyak yang bersuara. Jadi adanya aksi kekuatan baru, memberi kekuatan baru, memberi keberanian baru untuk melawan tindakan-tindakan kezaliman. P3SI yang isinya dosen awalnya diam, pelan-pelan sudah mulai bangkit. Mudah-mudahan ke depan aksi P3SI dan asosiasi yang lain, kemudian praktisi kita bisa berjalan bersama-sama. Kemudian yang kedua, P3SI saya melakukan kajian detail tentang legal drafting undang-undang Sisdiknas itu sangat merugikan dan tidak banyak yang bersuara. Heran saya, kita selama ini konsentrasi pada basis sejarah itu betul, hanya kita yang bersuara. Undang-undang Sisdiknas tanpa kita sadari pasal 53 bahwa saya kaji waktu itu, ternyata profesi tertinggi guru itu hanya kepala dinas pengawas. Sementara di undang-undang atau di daerah, kepala dinas bisa menempati posisi sekretaris daerah. Jadi ini kan kita seolah dihubungkan undang-undang Sisdiknas dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita sudah dikerdilkan. Nah, itu yang sebenarnya bukannya. Banyak lagi undang-undang tentang sertifikasi guru dan dosen. Kalau kita lihat sangat bahaya buat kita, sangat bahaya. Apalagi dengan adanya peraturan keuangan dan lain sebagainya, dengan single salary dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya sertifikasi dosen, kemudian sertifikasi itu bisa saja dihilangkan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Banyak pasal-pasal yang memang butuh kajian lebih mendalam dan yang bersuara bermaksud. Jadi ini salah buat PRP, Mas Presiden. Jadi jangan sekali urut ke bawah, lihat situasi bagaimana sebenarnya guru hari ini termarginalnya. Jadi guru banyak yang teriak, dosen banyak yang teriak, tapi tidak punya keberanian, tidak punya nyali menyatakan sesuatu yang berbeda dengan kebijakan pemerintah hari ini. Karena memang risikonya cukup besar. Jadi kasus apakah pemerintah daerah, pemerintah pusat kemudian melakukan advokasi? Tidak. Yang mengadvokasi Presiden aksi lewat provokasi ringan yang kemudian menyebabkan semua guru turun jalan. Setelah turun jalan baru semua tampil sebagai pahlawan. Jadi yang berusaha punya uang beruang. Kapolres sudah mulai buat pernyataan yang sebelumnya di mana? Jadi semua WA saya dari Presiden aksi takut risikonya. Kemudian semua guru-guru ini bantu untuk melakukan pembelaan terhadap profesinya. Karena kalau begitu, kalau tidak ada perlawanan, selamanya kita akan tertindas. Kemudian yang terkait dengan sejarah, prase sejarah di undang-undang Sisdiknas itu mutlak. Karena ketika itu tidak ada, walaupun nanti TB-nya ada, boleh saja ketika undang-undang itu disahkan. Karena saya belajar dengan teman-teman hukum, tesis saya juga ada hukum. Ketika undang-undang Sisdiknas itu disahkan tanpa prase sejarah, di PP-nya itu ada mata pelajaran sejarah, itu 2-3 bulan bisa saja sejarah itu dihilangkan. Dan prediksi saya, sejarah ke depan kemungkinan akan menjadi bagian dari PS ketika kita tidak bersuara. Ketika aksi P3SI, organisasi-organisasi profesi lain kemarin tidak bersuara, saya yakin sejarah itu sudah habis. Walaupun materinya tidak hilang, tapi dia akan menjadi bagian dari PS dan bagian dari KM. Untuk aksi AGSI masih punya nyali untuk bersuara. Itu yang bisa saya dari hasil memberikan secara singkat dan sebesar dari Museum Pura Bakti Pertiwi bahwa Museum Pura Bakti Pertiwi ini didirikan atas gagasan dari almarhumah Ibu Tien Soeharto di atas tanah seluas 19,73 hektar dengan luas bangunan 2,5 hektar. Dari luas bangunan ini ada 5 ruangan yang nanti sebetulnya dahulu
pengunjung bisa memasuki ruangan tersebut. Saat ini sedang ada renovasi dan mengingat waktu Bapak dan Ibu sangat singkat, saya akan membawa ke tempat-tempat yang sangat menarik gitu. Bapak dan Ibu sekarang ada di ruang perjuangan, namanya ruang perjuangan. Bisa dilihat di sekeliling dinding ruangan ini terdapat ada ukiran kayu yang dibuat dari kayu jati. Dan ukiran kayu ini menceritakan riwayat hidup Bapak Soeharto sejak beliau dilahirkan hingga menjadi presiden. Jadi Bapak dan Ibu silakan bisa langsung melihat. Disampaikan bahwa Pak Harto dilahirkan di desa Kemusuk, bahwa beliau betul-betul anak desa, dan dilahirkan pada tanggal 8 Juli tahun 1921. Kemudian beliau juga memasuki masa anak-anak, kemudian remaja, dan sampai beliau menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Agustus 1945 juga dipaparkan. Di situ ada pembacaan proklamasi oleh Bapak Soekarno dan Bapak Soekarno-Hatta. Kemudian ada pertempuran, di situ ada pertempuran Pangandaran Barawa. Kemudian juga ada Pak Harto sebagai komandan di dalam penempasan PKI Madiun. Di situ ada tahun 1948. Berikutnya yaitu masa kemerdekaan, di mana di ukiran yang ketiga dipaparkan bahwa Ibu Tin sebagai istri tentara juga berperan. Sejarah tentang pertempuran Laut Aru. Ya. Yang pahlawannya kita kenal dengan Komodor Yosudarso. Itu Bapak Ibu lebih tahu dari kami mungkin. Kalau kami hanya tahu dari literasi, namun tidak ada salahnya nanti bila ada kami menyampaikan salah mohon dikoreksi. Selamat datang dan silakan untuk langsung ke dalam lihat-lihat. Macan tutul yang tenggelam. Kecil tempatnya. Sudah kan Bu? Cuma 2 ruang aja. Ibu sudah? Sudah. Ya kalau di kapal perang ya, banyaknya nggak banyak orang nih. 39. Mantap. Baik, sambil jalan kami informasikan bahwa KRI Harimau ini dulu dari Bapak Soekarno pesan langsung ke Jerman. Ada 8 kapal. Tahun 57, tahun 60 masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut. KRI Harimau dilengkapi dengan 4 tabung torpedo, 2 meriam kaliber 40 mm, kemudian 2 senjata mitraliur 12,7 mm. Tabung berada di belakang 2 kanan kiri dan Boleh kali ke sini ya? 2 kanan kiri. Sini boleh. Kemudian meriam ada kaliber 40 ada di belakang atau buritan dan di haluan. Di Mantap depan. ini. Mitraliur Yosudarso. ada di samping anjungan kanan kiri. Peristiwa kanan dan kiri. di Kora, Papua. Luar biasa ini senjatanya. Ini yang tersisa yang ditumpangi Letkol Pertempuran Laut Arus ini Soeharto yang selamat. Ini senjatanya. pertempurannya ada tanggal 15 Januari. Mantap, luar biasa. Bulannya dari Macan Tutul. Ini harimau selamat Macan Tutul 1962. karam yang mengakibatkan meninggalnya Hari Yosudarso. diperingati Hari Dharma Samudra bertepatan dengan 15 Januari. Kapal perang ya, mantap.
Depannya itu ya ternyata dikira sana. Luar biasa. Jadi seperti nampak jelas karena pertempuran arus itu terjadi jam 21 malam. Pas ya. Ya betul. Tenggelam jam 24.00 dari Macan Tutul. Berarti ada bunyi senapan nanti. Dari Macan Tutul tenggelam 24.00. Untuk pertempuran arus ada 3 kapal. Iringan yang pertama KRI Harimau yang saat itu diketuai oleh Bapak Sudomo, Paulus Sudomo. Kemudian yang kedua adalah dari Macan Tutul. Mantap. KRI Harimau. Luar biasa ini peninggalan perlawanan Papua ketika mau gabung dengan Indonesia. Nih KRI Harimau. Wow, luar biasa. Subhanallah, terima kasih. Sa pahlawan. Kondisinya, alat tempurnya juga luar biasa. Waduh, canggih juga Indonesia dulu ya. Luar biasa, canggih banget. Mantap. Sejarah ini. Iya. Tapi Bu, kalau misalkan ibumu datang dengan anak murid atau apa edukasi, sebenarnya ini ada filmnya juga tentang pertempuran sejarah Lautan Api. Ada dokumennya di sana bukan? Ada di situ nggak di sana? Iya, dari setel, ya di setel. Tapi dia Waktunya ini. Satu bintangnya Bapak. Oh, iya ya? Iya. Iya ya, salah satu bintangnya situ dia. Iya, saya main. Tadi kan ada tuh diputar di dalam. Tadi Diputar kan di dalam kan, Bu? Iya. Iya. Pada saat usia berapa coba? Film itu. Bapaknya. Iya. Usia sudah tua, Bu. Cuma kita hanya membantu perang pembantu aja. Ada 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kapal ini. Terima kasih. Ibu terima kasih ya, Bu. Selamat istirahat, Bu. Ya, walaupun Dendros udah menyiapkan kota baru juga, Bandung, opsi menjadi ibu kota. Tapi akhirnya hanya dipindah geser ke sebelah selatan dari kota Batavia. Nah, lalu area kota Batavia menyebar ke arah selatan lagi yang kita kenal dengan sebutan Master Cornelis atau Jatinegara. Nah, sisanya sampai ke sini areanya apa? Kalau Bapak Ibu nonton film yang Gerakan 30 September. Nah, ini museum pengkhianatan G30 SPKI. Ini lingkungannya. Ini kita akan ke lubang buayanya. Kita ke arah sana dulu. Juga oknum. Nah itu dulu ada lensor untung sama. Mas Pres, Mas Pres. Gitu. Wida, mau foto? Nah, jadi pemilik rumah ini juga sampai sekarang juga masih hidup. Nah, bapaknya juga masih hidup. Usianya sudah 9 tahun. Dia masih berada di sini. Nah, kita menuju ke rumah dapur umum karena rumahnya di sini ada 3. Ini hari jatuhnya cuma tanggal biadab dan jangan sampai terulang kembali. Indonesia NKRI harga mati. PKI memang sudah
Izin. Dari bambu Ibu, dari bambu. Bisa. Tidak dipugar. Dari Peruri, percetakan uang Republik Indonesia, percetakan uang logam di daerah Jakarta Selatan. Sehari-hari mobil ini digunakan sebagai antar jemput karyawan. Pada malam kejadian itu, mobil ini baru keluar dari garasi itu sekitar jam 3 pagi. Kemudian melintas di Jalan Iskandar Sia Jakarta Selatan, dijegat oleh PKI. Kemudian sopirnya langsung ditodong pakai senjata, dia disuruh turun. Kemudian mobil ini diambil alih. Nah, mobil enggak semua. Tapi kalau ada pembunuhan timur, dia lebih banyak yang dibanting, Bu. Yang ditunggangi lehernya. Itu para tani, para pejabat daerah. Diangkat dari sumur itu inilah bagian. Nah, memang sudah mulai di mana-mana ya. Kemudian dikasih lagi. Sutoyo dari Panjaitan Esparma Ente Haryono Ahmad Yani lehernya digorok. Nah, itu sudah dimasukkan ke dalam peti, itu lehernya masih nganga. Ya, lehernya masih nganga. Ya. Nah, jadi orang-orang yang di sekitar sini yang masih ada kemana gitu ya. Padahal dalam keadaan meninggal di bawah ini masih kuat. Ini yang fakta tadi kita lihat di rumah penahanan atau penyiksaan. Yang duduk paling pinggir tadi ya, yang dan pakai sarung. Nah, yang di sana itu ada yang duplikatnya. Ini masih dari ukuran darah. Makanya ini disebut kehalangan dari mempertahankan akhirnya ditembak dalam jarak kaki meninggal di tempat. Ini juga dimakamkan di taman makam pahlawan Kalibata. Jadi ini untuk yang masuk ke dalam sumur dulu menggunakan ini. Karena gini, yang angkat bom angkatan laut. Jadi yang dipimpin ke dalam sumur diturunkan dengan tali menggunakan tabung oksigen, menggunakan masker. Peretan dia Sampai ke dalam Ganteng 12 meter, mengikat satu jenazah ditarik dengan tali mengambil jenazahnya. Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua. Terima kasih. Nanti Bapak dan Ibu sekalian akan diberikan kesempatan untuk masuk melihat sendiri bagaimana rumah dari beliau yang juga menjadi tempat bersejarah tidak kalah. Beliau adalah adik ipar dari Pak Soeharto, jadi banyak tahu lah tentang rumah ini. Dan yang kedua adalah Bapak Maliki yang juga sehari-hari bersama Pak Harto pada masa beliau masih berdinas dan mungkin juga sangat memahami apa dan bagaimana rumah ini. Sebelum nanti Bapak dan Ibu Haji Muhammad Soeharto, mohon maaf karena putra-putra hari ini kebetulan mempunyai jadwal yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga yang mewakili adalah Bapak Soeharjo yang dituakan oleh kita, oleh keluarga besar Cendana. Nah, tinggal beliau ini sekarang yang masih sepuh, yang masih ada yang kita tuakan. Gitu. Alhamdulillah, semoga beliau tetap sehat. Amin. Kami mengucapkan atas nama keluarga selamat datang dan terima kasih atas kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu guru sejarah yang telah berkenan. Kenapa? Seluruh Indonesia. Guru-guru Sejarah seluruh Indonesia. Bapak Ibu guru-guru sejarah seluruh Indonesia yang telah berkenan memberikan waktu Terima kasih. Ada yang pernah
Dari yang pasti belum? Ayo, udah mulai ya? Tahun berapa Ibu? Buat bangsa ini, maka kami menempatkan sini biar generasi bangsa selalu mengingat tentang jasa-jasa Pak Harto. Tadi Universitas Trilogi. Mau foto dulu? Buatan Haji Muhammad Soeharto. Ya, memang, Iya. memang identik kata trilogi dari entrepreneur, kemandirian dan kolaborasi. Benar trilogi dan trilogi pembangunan benar. Tapi kita maknai dengan boleh kalau mau foto bareng biar kami bantu foto, silakan. KUD yang dapat menerima hasil-hasil pertanian dengan harga yang memang ada pengaturan pengawasan dari pemerintah sehingga petani merasakan. Ya, jadi kami juga karena awalnya Impres dan Kepres itu doa dari bapak ibu guru dari seluruh Indonesia saya mohonkan semoga Tuhan memberikan jalan kepada para hakim dari majelis hakim dari Mahkamah Agung untuk bisa mencabut Kepres dan Impres. Ada yang mengatakan bahwa ini harus ada pelurusan sejarah. Lalu kemudian ada yang apalagi lebih ekstrim, PKI adalah korban, bukan pelaku peristiwa 65. Lalu ada juga yang kelompok mempermasalahkan bahwa dalam G30 SPKI itu masih belum jelas. Setidaknya ada 5 kalau nggak salah. Ada Bung Karno, Pak Harto, CIA, siapa lagi kalau nggak salah begitu, ada variasinya yang menjadi dalang PKI. Nah, kalau buat saya sebenarnya sangat simpel untuk membuktikan bahwa PKI adalah dalangnya peristiwa G30 SPKI 65 ini. Saya hanya ini ungkapan sederhana aja dari saya. Saya ingin melakukan pembuktian ini. Yang pertama, ketika terjadi peristiwa itu 30 September sampai dengan 1 Oktober itu, Aidit ada di Halim. Lalu kemudian ketika RPKAD mulai menyerang Halim, dia kabur menggunakan pesawat ke Solo, sembunyi di Solo. Kalau dia dalang, kenapa harus takut, harus kabur? Aidit adalah pimpinan PKI pada saat itu. Jadi kalau tidak punya dosa, ngapain harus lari begitu kan? Ini yang pertama. Yang kedua, jauh hari sebelum itu banyak tulisan yang dibuat oleh Lekra, antara lain menulis bahwa salah satu seniman Lekra ini akan terjadi pembantaian terhadap kapitalis birokrat pada tahun 65. Ini dimuat dalam Harian Rakyat. Pramudia Anantatur dalam koran Bintang Timur tanggal 9 Mei 65 menulis juga tahun 65 tahun pembabatan total sampai ke akar-akarnya terhadap lawan-lawan PKI. Ini bukti loh di apa? Ada bisa guru sejarah PKI Anwar Sanusi menulis pada Harian Rakyat yang terbit pada 1 Oktober 1965, besoknya setelah apa? Dia mengatakan Ibu Pertiwi sedang hamil tua. Ini ketika itu, ini kata-kata ini populer gitu kan. Ibu Pertiwi hamil tua. Sastrawan Lekra lainnya, Mawi, di koran Bintang Timur tanggal 21 Maret 65 menulis Sungai Ciliwung akan banjir darah. Lalu semua perwira yang tergabung dalam G30 SPKI adalah binaan Biro Khusus PKI. Aidit dan Sam Kamaruzaman ada di dalam catatan di Angkatan Darat. Saya namanya Homo sapiens. Sapiens itu artinya tahu dan bijak. Tapi manusia juga namanya Homo imaginatus. Makhluk yang punya kemampuan berjelajah dalam waktu. Bisa mengenang jauh ke belakang
tapi juga punya kemampuan antisipasi perencanaan jangka panjang. Lewat belajar sejarah dengan segala pahit ketirnya, dengan segala painful remembering-nya, kepedihan, luka, itu mestinya menjadi alat kita belajar untuk mengantisipasi masa depan. Kalau sekarang kita belajar G30 SPKI dengan segala kekejaman yang dihadap, itu bukan berarti semangatnya itu untuk memperpanjang permusuhan atau memperlama permusuhan dan membuat permusuhan baru. Justru semangat justru dengan belajar dari brutalitas bangsa ini di masa lalu dan belajar juga dari kepedihan sejarah Republik ini, justru bagaimana kita, nah ini kalau itu apa namanya Bu, buku itu nama asosiasinya apa? Udah ini Forum Komunikasi Anak Bangsa, Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Tagline-nya adalah berhenti mewariskan konflik dan jangan membuat konflik baru. Itu semangatnya. Jadi kalau kita sekarang mengungkap brutalitas PKI, bukan berarti kita akan terus memperpanjang konflik, permusuhan, dan menciptakan konflik-konflik baru. Justru dengan belajar dari segala brutalitas, kepedihan masa lalu, kita berhenti mewariskan konflik pada anak-anak cucu kita, dan jangan membuat permusuhan-permusuhan baru. Itu semangatnya. Nah, jadi jangan sampai katanya satu-satunya pelajaran yang bisa diambil dari sejarah adalah pelajaran melupakan sejarah itu sendiri. Oke. Sekarang kita lihat dalam konteks ya. Kenapa Indonesia dalam rentang waktu yang sangat panjang itu diwarnai oleh begitu banyak konflik yang memakan jiwa manusia. Ini adalah Kali Ciliwung lama yang diluruskan oleh Kapiten Tionghoa namanya Poa Beng Am. Nah ini Kota Tua sedang revitalisasi, makanya pedestriannya lebih